Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Terima kasih Pak Fasli atas waktu dan kesempatan kepada Ambo. Jo bismillah kato dibuka, disusun jari nan 10. Ditakwakan kapalo dan satu salam tak unjuk kanan rami. Kapadoninia mama nan basa batuh, kapai tampe batanyo. Pulang tampe babarito. Sarato alim ulama dan cadia pandai yang ada di dalam acara iko. Si cerek di tapi banda, kok rabah tolong tagakkan. Ambo ketek jolong baraja, kok salah tolong tunjukkan. Pertama Ambo kenalkan diri Ambo kabakeh dan rami. Namo Ambo Alia Lawindo, lahir dan gadang di Amerika. Ibu Ambo Nani berasal dari Parampanjang dan apa Ambo Afdal berasal dari Lawang Agam. Dan kini Ambo melanjutkan tahun pertama di American University dan Ambo mengambil jurusan hubungan internasional atau International Studies. Alhamdulillah kedua orang tua Ambo dari Ketek selalu mengingatkan baraso Ambo adalah anak keturunan Minang yang layak dan dibesarkan dengan nilai adat dan budaya Minang. Belajar mengaji telah diajarkan oleh Ibu Ambo mulai dari Ambo bisa mengecek dan sampai saat kini masih tetap berlanjut mendalami pelajaran agama Islam di Imam Madrasah Indonesia dan Ambo juga terlibat sebagai volunteer mengajar mengaji untuk anak-anak setingkat SD di Imam dan IMSA, Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area. Sedangkan adat dan budaya Minang Ambo kenal sewaktu Ambo masih SD. Kedua orang tua Ambo telah mengenalkan adat budaya Minang melalui kelompok seni yang didirikan oleh kedua orang tua Ambo, yaitu Rumah Gadang Group USA. Ambo belajar tari Minang serta bermain alat musik talempong serta nyanyi Minang. Dengan berjalannya waktu SMP, bersama teman-teman seangkatan dekat Ambo ikut berlatih bermain randai maling kundang untuk tampil di American University. Perlahan-lahan Ambo mulai mendalami adat budaya Minang meskipun belum bisa mengerti secara dalam. Tapi bagi Ambo sangat menyenangi untuk berkesenian ini. Melalui randai ini kedua orang tua menjelaskan apa itu randai dan masih susah untuk dimengerti secara keseluruhan. Tapi ada nilai moral yang dapat dipelajari dari cerita randai maling kundang tersebut, yaitu kita mesti menghormati orang tua kita. Dan semasa di SMA, Ambo kembali ikut bermain randai dengan judul Sabainan Alwe. Pertunjukan ini dilakukan di Oneonta New York University. Dalam masa proses latihan dan sampai pertunjukan, kedua orang tua Ambo menjelaskan detail story dan pelajaran apa saja yang diambil di randai Sabainan Alwe Iko. Di antaranya ada hubungannya dengan tema dialog kita malam kini ko, yaitu Padusi Minang. Menurut Ambo, Padusi Minang itu haruslah mengikuti falsafah adat Minang tersebut, yaitu adat basandikat syarat basandikan kitabullah, syarat mangato adai memakai. Jadi Padusi Minang itu harus berilmu untuk memudahkan dalam hidupnya, beragama yaitu Islam, dan beradat atau beradab. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam adat budaya Minang yang disebut urang dan ampek jinih, yaitu ada fungsi ulama, niniak mamak, cerdi pandai sarato bundo kanduang. Bundo kanduang gambaran keadaan Padusi sudah jelas sangat dihargai dan diposisikan sebagai limpapeh rumah gadang. Bundo kanduang adalah sebagai penyangga rumah tangga. Hal itu juga ada dalam pituh Minang yang mengatakan bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang. Sumarak di dalam kampung, hiasan dalam nagari. Ko iduk tampe banasa, ko mati tampe baniai. Ka unduang-unduang ka Madinah, ka payung panji ka Surga, cahaya rumah selendang dunia. Sebagai tiang menyangga yang beberapa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang bundo kanduang agar dia dapat menjadi tiang penyangga yang kokoh.
Pertama, bunda kandung harus memahami adat dan sopan santun. Kedua, ia harus mengutamakan budi pekerti. Khusus sebagai orang Minangkabau, budi pekerti harus berdasarkan ajaran adat yang bersandikan kepada syarak, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ketiga, memelihara harga diri. Harga diri juga berkaitan dengan kehormatan seseorang, individu, dan bagaimana dia mengekspresikan diri dalam masyarakat. Terakhir, keempat, mengerti agama sesuai falsafah Minang ABS SBK. Dan baitu jua pituh nan disampaikan dalam randai Sabainan Alwih, gambaran tentang perempuan Minangkabau disebutkan si ganjua lalai. Daripada pai, surui nan labih, samui tapi ja indak mati, alu tata ruang patah tigo. Merupakan gabungan kekuatan juga memiliki kelembatan. Si ganjua lalai adalah ungkapan untuk gadis Minangkabau yang menggambarkan pribadi perempuan Minangkabau yang lembut namun tegas, bijaksana dan bertindak di atas kebenaran. Padusi Minang adalah pewaris generasi Minang selanjutnya, karena Minang menganut matriarchal society. Dalam pencarian Ambo sebagai padusi Minang yang layak dan besar di Amerika, tentu banyak sekali tantangan dan hambatan dalam kehidupan sehari. Sebagai minoritas di Amerika, banyak sekali peer pressure, baik dari suwo, kida, ateh, dan bawah. Tapi alhamdulillah bila kita bisa istiqomah mengikuti dan mengamalkan ajaran adat dan budaya kita. Identitas diri sebagai muslimah meskipun berhijab tidak menjadi halangan dalam kegiatan kehidupan wanita. Ambo tetap aktif sebagai pelaku seni budaya Minang di grup Rumah Gadang USA. Waktu masih di SMP dan SMA, Ambo aktif di musik orkestra sekolah dan beberapa kali Ambo juga dipercaya menjadi concert master. Di kampus Ambo juga aktif di Muslim Student Association. Kampus juga memberi fasilitas untuk kegiatan pelajar yang beragama Islam. Kalau kita ada kemauan, insya Allah akan ada jalannya. Dan Allah akan memudahkan urusan kita. Di perkuliahan Ambo American University dalam mata kuliah World Music, Ambo mencoba membuat presentasi makalah tentang musik gamat Minang yang merupakan bagian musik dunia. Alhamdulillah dari presentasi tersebut, Ambo mendapat sambutan dan apresiasi yang luar biasa oleh dosen Ambo di kampus. Beberapa tahun sebelumnya, Ambo juga tampil di Kennedy Center mempromosikan kebudayaan Minang melalui Sanggar Rumah Gadang USA. Ambo melihat pendekatan sosial budaya bisa menjadi media komunikasi yang ampuh untuk menjembatani antara dua negara yang berbeda. Untuk belajar budaya Minang di tahun sebelumnya, Ambo sering pulang ke ranah Minang untuk pergi belajar sambil berlibur. Untuk belajar budaya Minang, Ambo pergi mendatangi isi Padang Panjang, bertemu Pak Rizaldi Gamel, guru biola gamat, Sanggar Sofiani, Indojati, serta Nan Jombang Group. Sedangkan untuk falsafah adat Minang, Ambo mendatangi kakek Musral Dahrizal, lebih dikenal dengan panggilan Mak Kati. Untuk belajar agama, Ambo juga mendatangi kampung Bapak di Lawang. Di situ Ambo mendatangi panti asuhan serta sekolah madrasah. Ambo berbagi pengalaman dengan pelajar yang ada di kampung itu. Dari perjalanan Ambo beberapa kali sebelumnya ke ranah Minang, Ambo harus banyak bersyukur kepada Allah tentang nikmat yang berlimpah diberikan Allah kepada Ambo sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuru li wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Menurut pandangan Ambo, padusi Minang sudah ditempatkan dalam posisi yang terhormat. Kalau di Barat selalu diangkat soal persamaan gender, sebenarnya di Minang sudah lebih dulu dipakaikan. Soal persamaan gender bukan hal yang baru di adat Minang. Jadi ke depan kita sebagai padusi Minang punya tanggung jawab untuk mempertahankan adat dan budaya Minang iko di masa jo berada. Lestarinya adat Minang tersebut ada di tangan generasi muda. Ambo mengajak seluruh generasi muda padusi Minang, mari kita pelajari dan amalkan adat budaya Minang iko sebagai pakaian dan identitas diri kita.
Terakhir sebelum Ambo akhiri, Ambo minta maaf kepada hadirin sadonyo nan bana datang dari Allah yang salah dari diri Ambo. Ko ado jarum nan patah, usah disimpan di dalam peti. Ko ado kato nan salah, usah disimpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Fasli, saya harus meninggalkan Zoom meeting segera setelah ini karena sudah subuh di sini Pak. Tapi terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum. Terima kasih.